Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih bedanya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara tersebut. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain agar mendapat keuntungan atau kekuasaan besar. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Nah, latar belakang kolonialisme imperialisme barat yaitu yang pertama, adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Adanya teori Kopernikus dan Galileo, yaitu yang menyatakan bumi itu bulat dan ditemukannya kompas. Yang terakhir, ambisi gold, glory, dan gospel. Kolonialisme imperialisme barat di Indonesia. Portugis masuk ke Indonesia di bawah pimpinan pelaut Alfonso de Albuquerque tahun 1453 sampai 1515. Sasaran pertama ekspedisi militernya adalah Malaka. Sedangkan Spanyol berada di Indonesia tahun 1521 sampai 1529. Spanyol terlebih dahulu ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian de Cano. Sedangkan ekspedisi pertama Belanda pada tanggal 2 April 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. VOC. VOC merupakan persekutuan atau kongsi dagang Hindia Timur berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. VOC dikatakan negara dalam negara karena Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC yang disebut dengan hak oktroy. Latar belakang VOC. Latar belakang VOC yaitu negara Indonesia dikenal dengan penghasilan rempah-rempah, mendapatkan monopoli perdagangan di Indonesia, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Sedangkan tujuan VOC yaitu menyaingi dan menguasai kongsi dagang, menghindari persaingan antar pedagangnya, membantu keuangan negara Belanda. Kebijakan VOC. Monopoli dagang yaitu memaksa dan menetapkan harga dan petani wajib pajak, mencetak dan menyebarkan mata uang, membentuk angkatan perang, memerintah daerah koloni, dan mengatur dan melakukan perjanjian. Sebab-sebab berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia. Korupsi di semua tingkatan yaitu dari pegawai rendah sampai pejabat tinggi VOC. Sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi. Anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. Perdagangan gelap yang merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC.
Biaya perang yang digunakan untuk menanggulangi perlawanan rakyat seperti perlawanan yang terjadi di Gua Makassar. Adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya seperti Inggris dan Perancis. Tanam paksa. Kebijakan tanam paksa adalah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Jenderal Johan van den Bosch pada tahun 1830. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanami 1/5 dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasilnya kepada Belanda. Tujuan tanam paksa yaitu untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Hasil penjualan tanaman harus diserahkan kepada Belanda. Jika rakyat tidak memiliki lahan, maka mereka menggantinya dengan mengangkut hasil kebun atau pabrik selama kurang lebih 66 hari. Dampak tanam paksa bagi Belanda adalah meningkatkan hasil tanaman ekspor yang dapat mengembalikan kejayaan dan kestabilan keuangan yang sempat krisis akibat peperangan. Sedangkan dampak bagi Indonesia, tanam paksa merupakan suatu penyiksaan yang menyebabkan rakyat menjadi semakin miskin dan mengalami penderitaan secara fisik maupun mental. Karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengolah tanah, sehingga gagal panen yang berdampak pada kelaparan dan bahkan kematian. Kultur stelsel dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria tahun 1870 dan UU Gula tahun 1870. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka yaitu golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Sementara pemerintah cukup menjadi pengawas dalam pelaksanaan ekonomi yang berjalan di Indonesia. Ciri-ciri politik pintu terbuka. Yang pertama, pemerintah cuma sebagai pengawas, jadi swasta mempunyai kuasa penuh dalam menjalankan dan mengontrol jalannya perekonomian yang ada di suatu negara. Yang kedua, rakyat dipaksa supaya menyewakan lahannya untuk pihak swasta, di mana mereka cuma memperoleh biaya sewa lahan yang murah. Pihak swasta mempunyai kendali dan pengaruh penuh terhadap perekonomian yang ada di suatu negara. Industri kerakyatan mati. Mereka lebih memilih bekerja di pabrik dan pihak swasta dibandingkan harus mengolah usaha mereka sendiri. Dampak politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka awalnya bertujuan agar bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat, tapi malah membuat rakyat semakin menderita. Rakyat semakin sengsara dan menderita dikarenakan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber pertanian dan tenaga manusia. Rakyat mulai mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang impor dan ekspor. Industri di pribumi mati karena para pekerjanya pindah bekerja ke pabrik dan perkebunan. Munculnya pedagang perantara, di mana mereka pergi ke daerah pedalaman buat mencari hasil pertanian yang kemudian dijual kepada grosir. Politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Latar belakang politik etis. Politik etis dipelopori oleh Peter dan Van Deventer pada tahun 1899.
Mereka mengecam kepada pemerintah Belanda karena telah menguras kekayaan dari Hindia Timur. Mereka berargumen bahwa pemerintah Belanda telah lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita. Maka pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk. Kemudian Ratu Wilhelmina menyampaikan pidatonya bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral, kemudian menuangkan panggilan moral tadi ke dalam apa yang disebut dengan Trias van Deventer. Trias van Deventer meliputi irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, migrasi, yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. Yang ketiga, edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.